Pembacaan firman Tuhan dari Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Yosua bangun pagi-pagi. Lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu, Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah ke depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lalu kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 2. Ulang, maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkut tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai.
maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikian. Ini silakan Pak Madun. Ya, terima kasih Pak Peng. Selanjutnya kita membaca dari Matius 3. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Demikian firman Tuhan. Ya, Amin. terima kasih untuk para rektor, Ibu Neliana dan Pak Maruli Siregar. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini dengan judul Sungai Yordan. Silakan Pastor Paul. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan yang sabar, ya, tekun, teguh. Jangan goyang. Tengah jalan goyang, ya. Kalau kamu lagi ada dalam masa-masa pergumulan, kamu tekun nih hati ini. Tiba-tiba di tengah jalan kamu goyang. Hancur semua, saudara.
saudara, rasa takut itu, ya, rasa takut, ya. Tadinya dia berani nih. Begitu dia kasih kesempatan rasa takut itu masuk, panik, saudara. Buyar semua. Orang kalau berenang ya, tiba-tiba dia sendirian nih. Wah, langsung kelepakan, saudara. Tadinya nggak apa-apa, bisa tiba-tiba panik, nggak karu-karuan. Dan itu menghancurkan semua kekuatanmu. Ya, waduh, mungkin saya ngalamin ya. Berani, saudara. Pergumulan hidup saya tantang semua ya. Tiba-tiba saya lagi merenung sendirian, ngelamun, itu masuk, itu namanya roh jahat. Ya, namanya roh jahat, bukan setan, bukan begitu, saudara. Tiba-tiba pikiran yang lemah itu masuk. Wah, goyang semua itu, saudara. Panik, kalau gini gimana, saya tidak bisa lagi melihat yang positif, semuanya negatif. Kalau begini bagaimana? Jangan-jangan kekhawatiran semua, saudara. Hati-hati, saudara. Makanya kelilingilah hidupmu dengan orang-orang yang positif. Jangan dengan orang-orang yang kutu kupret, saudara, ya, yang pecundang. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang positif selalu. Ya, apalagi kalau kamu lagi dalam percobaan. Aduh, saudara, saya salah pilih teman dulu ya. Ya, tapi memang proses, ya, semua ada prosesnya. Hanya kan sekarang sudah saya ingatkan. Jangan kelilingi dirimu dengan orang-orang pecundang. Kumpul di sini. Ya kan, ikutin Hagios Ledi, Hagios Australia, kumpul, saudara. Itu orang-orang yang positif semua, orang-orang yang Pak David itu pergumulannya banyak, itu Pak David itu, saudara. Menang Pak David. Kalau mau dipikir ya mumet, saudara, bisa bunuh diri itu, saudara. Kalau mau dipikir-pikir ya pergumulan hidupnya, menang, dikelilingi dengan orang positif. Ya, Pak Apeng itu pergumulan hidupnya banyak, saudara. Setia di sini ya, dalam segala kelemahannya, dalam segala keterbatasannya Pak Apeng, di sini setia, menang, melewati hari-harinya. Ya, selalu ada orang kekurangan. Saya pun banyak kekurangan, Pak David ada kekurangan. Yang penting jangan di tengah jalan goyah. Di tengah jalan goyah kamu panik, habis kamu, saudara. Karena kalau tahu ceritanya Pak Apeng dari awal bergabung di komunitasnya kita, ya, sampai anaknya sebulan 3 kali Pak Apeng ya cuci darah ya. Sebulan 2 kali apa ya. Sampai 3 minggu sekali. 3 minggu sekali. Darahnya dari mana, saudara? Gila, 3 minggu sekali. Duitnya mau habis berapa itu, saudara? Dan wah, Tuhan tolong ya Pak Apeng, luar biasa. Tenang terus ya. Ya Pak Apeng ya begitulah, ngeslow gitu. Ya saudara, nggak bisa diapa-apain, memang orang yang ngeslow begitu. Tapi ada progres, saudara, lihat ya. Saya kan ngamatin setiap kalian yang di sini kan. Saya amatin progres ya, ceritanya semua ya. Yang penting hatimu jangan goyah di tengah jalan. Kalau tengah gundah, kamu biarkan roh jahat masuk, ya habis kamu, saudara. Ya kan? Dari bukan siapa-siapa sampai Pak Apeng itu hidupnya berkemenangan tiap hari ya. Kalau ditanya siapa Apeng, waduh, saudara ya. Tapi hari ini Anda lihat Apengnya gagah, saudara, yang ganteng. Masalah-masalah besar lewat semua, putus. Luar biasa, saudara ya. Siliwangi ya sama. Semua ya. Tapi kalau kamu tengah jalan kamu goyang, wah, yang bebekin tidak karu-karuan, wah, panik, saudara. Tenang, saudara, tenang. Tekunnya sudah, tapi kamu terus tengah jalan panik. Kenapa tengah jalan panik? Ya mungkin karena sekeliling kamu orang yang tidak baik. Mungkin manas-manasin, memprovokasi, ngomongin, makanya blok saja. Orang-orang yang ngomongannya jelek di blok saja, saudara. Serius, saudara ya. Saya ngalamin. Setelah itu, saya mulai nggak mau ketemu. Saya sendiri doa. Begitu ketemu orang, nggak bisa kamu gini. Saya nggak mau temuin lagi. WhatsApp pun nggak tak jawab, saudara. Bodo amat dulu ya. Dulu kan BBM ya, masih pakai BlackBerry ya. Udah nggak tak jawab, saudara. Kalau saya negatif gitu, udah nggak tak ladenin, saudara. Ya maaf kata ya, bahkan saudara saya sendiri ya, sepupu atau kerabat saya begitu udah negatif gitu, blok, saudara. Dosen saya ya, ada dosen cewek ya, ngomongin saya nggak baik, saudara ya, melemahkan saya, blok, saudara. Blok saja lah, ngapain? Saya tidak butuh dipuji, tapi saya tidak butuh kamu nakut-nakutin saya. Blok, saudara, buang waktu kamu.
Kamu lihat ya pergumulan di dunia saya. Kalau mau bilang takut, ya kalau didengarnya ya takut. Ya kan, wah, semua 1.000 orang saya temuin, yang 999 bilang kamu ketangkep. Tapi nggak bisa, malah saya punya paspor Belanda sekarang. Kamu mau hidupnya bagaimana? Wah, tante saya ya, sombong. Mau hidupnya di sana di Belanda bagaimana? Di Jerman ya. Bagaimana begini-begini. Ya nyatanya anak saya master. Kami sekarang sudah pre-master. Wianya kan. Anak cewek saya malah jadi ketua OSIS, saudara. Kayak OSIS gitu ya. Apa namanya, organisasi pelajar. Saya malah sudah kuliah lagi di Haifa. Ya apa yang kita takutkan? Kalau kamu ladenin ya takut beneran. Yang padahal menurut ini ya, psikologi itu ya, 90% ketakutan kita itu tidak terjadi, saudara. 90% ketakutan kita itu terjadi. Tapi karena hatimu tidak mantap. Akhirnya yang kamu takutkan tidak terjadi, justru masalah lain datang. Percaya nggak, saudara? Bener nggak? Anda ngalamin nggak? Yang kamu sering deh ya, yang kamu takutkan nggak terjadi, malah yang lain datang akibat ketakutanmu. Masalah lain datang akibat ketakutanmu. Misalnya konflik dengan istrimu, anakmu. Karena kamu paranoid, kamu jadi konflik sama orang lain. Itu begitu yang terjadi. Di Sungai Yordan kamu harus kuatkan dan teguhkanlah hatimu, seberangilah Sungai Yordan. Untuk masuk ke tanah perjanjian, tahun lalu sudah belajar ya, untuk masuk ke tanah perjanjian, kamu harus seberangi itu Sungai Yordan. Ya, pelajaran Yosua yang tahun lalu. Ya kan? Harus menyeberangi Sungai Yordan. Kamu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus supaya kamu bisa masuk dalam tanah perjanjian. Tapi sebelumnya kamu harus lewat padang gurun dulu. Ya kan? Harus melewati padang gurun dulu. Yesus setelah dibaptis di Sungai Yordan, dia masuk ke dalam padang gurun. Ya kan? Jadi Sungai Yordan, padang gurun, ya itu nggak bisa dipisahkan. Either kamu mengalami padang gurun, lalu kamu bertobat di Sungai Yordan, dibaptis, atau kamu mengalami Sungai Yordan, lalu kamu masuk padang gurun dan Sungai Yordan tidak bisa dilepaskan sebelum masuk tanah Kanaan. Ada dua, padang gurun dan Sungai Yordan. Nanti ada lagi Yabok. Nah, Yabok itu Anda dengarkan ini aja lah judulnya ya, Yakub dan Yabok ya, Yakub di Sungai Yabok gitu. Yabok itu adalah cerita akhir balik kedewasaan rohani. Ya, kamu jadi dewasa di sana dan kamu diberkati Tuhan. Tapi di Sungai Yordan kamu mengalami apa, saudara? Mengalami pembaharuan, mengalami tanah perjanjian. Tentu kamu akan melewati masa-masa padang gurun itu, tapi jangan khawatir. Yang diperlukan hanya hati yang teguh, jangan goyang. Jangan goyang, jangan goyah. Jangan dengerin yang negatif. Kamu dengerin yang negatif, kamu goyang sedikit, bubar semua. Serius, saudara. Apalagi Anda yang sekali lagi mau dalam masa-masa mau bangkrut, perusahaanmu lagi krisis, jangan goyang, saudara. Mantap. Jalan sama Tuhan. Tuhan, apapun yang terjadi, kamu sertai aku, Tuhan. Mau habis, mau tambah naik, pokoknya sama Tuhan. Ngomongnya gitu, saudara. Ya kan? Sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, Engkau Tuhan tetap gunung batuku. Bilang gitu, saudara, yang mantap. Sebagian besar lolos. Sebagian besar lolos. Saya nggak bilang semuanya pasti lolos. Sebagian besar lolos. Ada masa-masa yang malah hancur. Tapi hancur pun kamu naik nanti kayak saya. Saya lolos nggak lolos. Saya habis, saudara. Saya habis. Ya, saya nyanyi. Sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap. Habis beneran, saudara. Tapi habisnya saya itu jedak naik. Nggak pakai lama. Nggak pakai lama, sungguh, saudara. Ya, kalau Anda ngelihat hari ini, kalau saya nggak cerita, Anda nggak tahu. Kalau dikira ya, orang-orang kalau konseling sama saya kan nuduh saya, kamu Pak Paul ngomong mah enak, kamu nggak tahu masa-masa saya lagi di bawah. Ya, kamu nggak tahu masa-masa saya di bawah, saudara. Menderitanya gilanya kayak apa.
nekatnya kayak apa, bener-bener pasrah sama Tuhannya, bener-bener terjun bebas, saudara. Kalau kamu lompat dari pesawat itu, saya ngimpi ya, saya lompat dari pesawat. Waktu saya mau terjun bebas itu saya ngimpi, saudara. Saya terjun dari pesawat nggak pakai parasut, saudara. Kamu bayangin sebenarnya bangun saya ya, saya bangun, saudara. Deg-degan, saudara. Terjun dari pesawat nggak pakai parasut itu saya sama Tuhan Yesus itu. Beneran ya ngalamin saya tuh ya, terjun bebas kamu. Tapi jedoknya saya karena sama Tuhan Yesus saya langsung naik. Jangan takut, sampai jedok ke bawah pun pasti naik langsung. Yang penting kamu bilang janjian sama Tuhan dan jangan goyah. Yang mantap hatimu. Lalu kemudian kamu masuk di sungai Yordan itu, saudara, kamu dibaptis. Ya kan? Di sungai Yordan itu kamu dibaptis, kamu serahkan semuanya. Ya habis lenyap ya, sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, dikubur bersama Yesus, saudara. Kuburkan di sungai Yordan itu. Ya, sebab kita mau mendapat bagian yang baru, yaitu kerajaan surga. Jangan takut, saudara. Jangan takut. Begitu saya lenyap habis, sebagian besar lolos ya, langsung mumbul. Pak Hari contohnya bendahara kita, langsung naik, saudara, lolos Pak Hari itu ya. Makanya sekarang pingpong terus seneng dia. Waduh, waktu ngalam-ngalami, begitu dia rajin diakonia ya kelar hidup ya, selesai. Tiba-tiba naik, saudara, saya sampai kaget cepat sekali. Dan banyak yang lolos ya, banyak yang lolos. Dulu saya termasuknya nggak lolos, tetapi nggak lolosnya saya supaya saya mencapai fondasi, nggak goyah lagi saya. Itu fondasinya saya sampai ke dasar, saudara. Ya, tapi saya langsung naik lagi langsung dan kuat sekarang. Kenapa? Ada fondasinya, Kristus. Ya, di sungai Yordan itu dihabiskan semua ego, kesombongan, ya, keangkuhan saya. Rasanya kalau kita lagi dihina, difitnah, ya kalau zaman dulu ya kan, gundulmu bisa tak beli. Tapi sekarang mau beli aja enggak kepengen, saudara. Eman-eman beli gundulmu, saudara. Ini kan buat diakoni ya. Ya, kesombongan itu rasanya, aduh eman-eman ngapain ya. Oh, kita bisa naik juga karena Tuhan Yesus kok. Kita bisa sampai sejauh ini ya, kita bikin proyek Eropa nih ya, 1 bulan kita butuh 50 juta untuk proyek Eropa nih. Ya, gila ya. Doakan ya, bahkan nanti suatu hari kita akan beli sendiri itu tempatnya. Karena kita ini proyek besar, saudara. Kita ya, gereja-gereja kan banyak yang dikosongkan karena bangunan tua, lalu dibeli sama masjid, saudara, geblek ini. Tapi sekarang udah nggak boleh ya, untungnya sekarang udah nggak boleh. Ada namanya bestemming plan. Nah, kita mau bisa tutup, kita mau, sekarang ini kita masih sewa ya, tapi nanti mau kita beli. Supaya apa? Supaya bebas, kita bisa semua orang, kita menjadi pusat kegerakan kekristenan, saudara, untuk di Eropa dan bahkan di seluruh dunia. Kita mau saya bikin pelatihan misi. Dari mana saya bisa bikin begitu, saudara? Karena saya sudah nyampe ke dasar. Ya, saya sudah nyampe ke dasar. Ya, di sungai Yordan itulah saya dihabiskan, saudara, masuk. Setelah melewati padang gurun yang luar biasa mengerikannya, ya, kita melewati masa-masa sungai Yordan. Ya, tidak salah. Saya Yordan ini saya lagi cerita bukan metafora dari pembaptisan ya. Memang sungai Yordan itu menceritakan tentang pembaptisan ketika kamu lahir baru. Tapi saya lagi cerita ini proses kehidupan, saudara ya. Sungai Yordan yang artinya proses kehidupanmu. Ada sungai Efrat, ada sungai Yordan, ada sungai Yabok, ya, ada Laut Merah, ya, ada padang gurun. Itu semua adalah proses kehidupan. Ada artinya semua, ya. Nah, di sungai Yordan inilah, ya, itu adalah sebuah terobosan dalam hidupmu untuk masuk ke tanah Kanaan. Ya, untuk masuk ke tanah Kanaan, kamu harus seberangi itu sungai Yordan. Dan kalau kamu seberangi sungai Yordan dengan hati yang mantap, maka sungai itu akan terbelah.
Ya, kamu membawa kemuliaan Tuhan di sana, masuk ke tanah perjanjian. Tapi syaratnya, ya, kamu harus selalu, apa saudara, tekun dan setia. Jangan goyang hatimu. Jangan sampai goyah. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, kalau kamu goyang, nggak bisa, saudara. Atau ada kemunafikan di hidupmu. Nggak bisa, nggak boleh. Kamu harus lepaskan semuanya benar-benar di Sungai Yordan. Lepas semua, saudara, dihabiskan. Kalau masih ada yang nyangkut, nggak bisa. Kamu harus tulus benar-benar sama Tuhan, jangan hitung-hitungan. Nanti kamu nggak, ya, kamu nanti benar-benar akan tembus, ya, benar-benar akan tembus. Breakthrough hidupmu, terobosan dalam hidupmu, yaitu tanah Kanaanmu itulah terobosan dalam hidup, dalam ekonomi, dalam keluarga, dalam tubuhmu sendiri, ya, dalam kesehatanmu, dalam semua aspek kehidupanmu, itulah tanah Kanaan, tanah perjanjian yang hari ini kami nikmatin. Belanda ini tanah Kanaan saya, saudara, setelah saya melewati Sungai Yordan dan padang gurun. Ya, Belanda ini adalah, saya kan nyebrang benua, nyebrang lautan, nyebrang samudra, saudara ya. Itu Sungai Yordan saya nyebrang samudra, saudara. Itu tanah Kanaan bagi saya. Ketika, ya, wah, ngeri sudah perperangannya kan, lawan wapresnya Indonesia. Lawan seluruh Indonesia. Tapi saya menang. Di dalam pergumulan hidupmu hari ini, ya, saya nggak tahu sudah sampai proses mana hidupmu. Kalau kamu saat ini di Sungai Yordan, seberangi dengan hati yang mantap. Tapi ingat-ingat, hatimu harus mantap, kedua hatimu harus terbuka sama Tuhan. Jangan munafik, jangan kamu sok-sokan, ya, pura-pura baik. Kamu harus jujur sama Tuhan. Tuhan, aku ini orang jahat. Ya, Tuhan, aku ini orang jahat. Kemarin tadi ya, tadi sore di TikTok. Saya nggak ke gereja lagi, Pak. Kenapa? Karena orang gereja munafik, sombong-sombong. Apa tukang bohong? Loh, kamu nggak boleh gitu. Jangan-jangan kamu rajanya bohong. Hati-hati, sudah kamu menghakimi. Kamu mundur dari komunitas, kamu merasa komunitasmu jelek dan kamu yang baik. Hati-hati, saudara. Belum tentu, jangan-jangan kamu yang tidak baik. Ya. Dan kalau kamu nanti gabung komunitas lain, komunitas itu rusak gara-gara kamu. Karena kamu merasa baik, kamu pikir kamu baik, nggak taunya kamu yang jelek, dan kamu yang gara-gara kamu komunitas itu jadi jelek. Jangan-jangan kamu yang keroknya lagi, ngatain orang nggak baik. Ya, saudara ya. Hatimu harus benar dulu, lurus. Kamu seberangi Sungai Yordan masuk tanah perjanjianmu. Ya, satu, hatimu harus teguh. Dua, kamu harus lepaskan semua. Ya, yang tidak ada yang tersembunyi lagi, kamu lepaskan biar bersih. Dibersihkan oleh air Sungai Yordan itu hidupmu. Ya, hidup lamamu biar mati. Ya, kamu masih menyimpan kebencian, kemarahan, lepaskan semua. Oh, itu benar-benar saya lepaskan ya. Dendam, kebencian, marah itu saya lepaskan. Saya sekarang mah ketawa-ketawa ke TV begini sama kamu, saudara. Dulu saya masih walu bacok, saudara. Kamu lihat saya dulu sengit. Ya, tinggal di kuburan yang isinya kuntilanak, saudara. Kamu lihat saya dulu nggak ada cengingas-cengingis begini. Ya, singit pokoknya. Kamu ketemu saya sama-sama kerasukan, kamu. Ya sekarang saya begini karena lepaskan semua hadirat Tuhan memenuhi hidup saya. Begitu kamu keluar dari Sungai Yordan, kan Roh Kudus turun atas kamu, saudara. Supaya kamu bisa bertahan di tanah Kanaan. Dan kalau kamu harus masukin masa-masa padang gurunmu pun, kamu berkemenangan. Lalu kamu masuk tanah Kanaanmu, tanah perjanjianmu. Seperti saya ya, saudara ya. Teguh dan percaya. Dua, buka semua hatimu. Jangan ada yang ditutupi sama Tuhan. Dua saja, saudara ya. Ingat-ingat, kemarin kita juga sudah belajar bagaimana kita harus selalu penuhi kepala kita dengan firman Tuhan. Bagaimana kita juga harus, saudara, selalu ya di dalam hidup kita ini ada diakonia, ada sedekah, ya, dan ada rema dalam hidup kita, saudara. Di hari Minggu kita belajar, kita harus bermarturia, hidup kita dijaga, ya, supaya menjadi saksi.
dan kita berdiakonia. Tiap hari kamu diajarin di sini. Langsung praktek, jangan ditunda. Ya, nanti kamu masuk dalam tanah Kanaanmu. Di tanah Kanaan kita nggak nganggur kerja, tapi kamu kerja dengan berkat. Sekarang kamu kerjanya dalam setengah mati, saudara. Tapi begitu kamu nanti masuk tanah Kanaan, nanti kamu akan diberkati, saudara ya. Tuhan Yesus memberkati.